anak muda sekarang itu kan ada yang nggak ngerti dengan makanan tradisional getuk. Nah, saya mikir ya mulai coba-coba yang apa istilahnya yang nggak bawa seni gitu loh, yang kekinian gitu iya ya, yang kekinian kekinian ya. Ini yang versi. Oh berarti ini awalnya resep sendiri berarti ya? Resep Berarti sendiri dari yang coba-coba iya. Karena ini teksturnya ini lebih lembut, komen-komennya itu lumer. Oh itu karena komen ya. Jadi karena komen getuk lumer, oh kok rasanya lumer teksturnya, akhirnya muncullah sebuah nama getuk lumer Malang. Oke. Saya dulu pernah ada yang rasa asin ya atau yang ada topping abon. Oh toppingnya topping abon. Iya seperti ini. Ya? Iya. Saya sempat pernah lihat kok ada seperti topping. ini. Oh iya. Cuman jadi, toppingnya abon. Ada itu yang rasanya selain kan identik kalau getuk itu kan manis ya. Jadi getuk lumer ini ada versi yang asinnya, gurihnya, itu toppingnya abon gitu ya. Saya tuh penggemar kalau yang pakai kelapa itu kelapanya buahnya. Coba kita rasakan. Nah, pakai kelapa. Tetap sesuai dengan namanya lumer, Mbak. Tetap lumer. Memang base-nya jadi aromanya itu aroma durian karena saya milihnya durian. Kemudian ketika dia dipasangin sama si kelapa ini, itu udah kremes-kremes enak. Nambah gurih. Enak. Nambah gurihnya. Oke, Made by Arema kali ini kita kedatangan Ibu cantik. Dan bikinan kuenya juga cantik-cantik. Coba lihat. Jadi kita sekarang ngomongin tentang getuk. Siapa sangka yang cantik seperti ini ternyata adalah getuk ya. Loh, ini getuk guys, ini getuk. Nah, ini namanya adalah getuk lumer Malang. Ibu, ayo aku bisa diceritain nggak? Ini awalnya gimana nih ceritanya? Kok sampai bikin getuk yang versi cantik-cantik ini? Coba lihat. Awalnya bagaimana Ibu? Kok saya punya ide? Apakah permintaan anak-anak atau permintaan suami tercinta atau bagaimana? Cantik-cantik. Ceritanya itu awalnya itu Mbak, waktu pandemi COVID itu kan banyak teman, saudara yang ngantar atau ngasih bingkisan ke keluarga atau teman yang diisolasi ya. Kemudian saya mikir apa ya yang sekiranya semua kalangan bisa menerima. Terus anak muda sekarang itu kan ada yang nggak ngerti dengan makanan tradisional getuk. Nah, saya mikir ya mulai coba-coba yang apa istilahnya yang nggak bawa seni gitu loh, yang kekinian gitu iya ya, yang kekinian ya. Ini yang versi. Oh berarti ini awalnya resep sendiri berarti ya? Resep sendiri coba-coba iya. Getuk tradisional dari singkong itu kemudian diolah ya. Iya. Jadi memang teksturnya itu lumer, makanya namanya getuk lumer. Getuk lumer. Oke, berarti ini tuh baru berdiri waktu pandemi ya? Emang awalnya sebelumnya usaha apa, Mbak? Nasi kerabu. Oh nasi kerabu. Oh berarti yang dicoba nasi kerabunya pasti enak gitu ya. Nasi kerabu. Awalnya nasi kerabu. Iya. Sekarang masih jalan atau sudah fokus ke ini aja? Fokus di getuk ini. Oh getuk ya. Oke. Kemudian nih idenya kok bisa lah ini. Selain memang tadi awalnya kan create makanan tradisional, gimana caranya si getuk ini jadi kekinian, jadi dinikmati oleh kaum anak-anak muda kalangan, ya. Terus juga penampilannya cantik dari yang getuk zaman lawas yang garis-garis itu, kalau warna-warninya tetap sama, ya kan? Warna-warni, mereka lebih soft, ini lebih jreng, gitu kan? Ini memang idenya ini aja ya, pokoknya sesuatu, ini kan cetakannya bisa ini ya, ada di toko ya, kalau cetak-cetakannya itu ada semua ada ya, di toko ya, cuma tinggal dikemas aja. Kalau rasanya pasti udah manis semua, gurih ya, seperti getuk pada umumnya. Cuma kenapa kok pakai nama getuk lumer? Karena ini teksturnya ini lebih lembut
Terus Oh, I see. apa itu namanya, komen-komennya itu lumer. Oh, itu karena komen ya. Jadi karena komen Getuk Lumer, oh kok rasanya Lumer, lumer ya. teksturnya. Akhirnya muncullah sebuah nama Getuk Lumer Lumer Malang. Malang. Oke. Kemudian nih, untuk pewarnanya ini udah pasti aman ya, Bun ya? Aman ya. Ini aman. pewarna makanan ya. Pewarna makanan Oke. aman. Kemudian ini Pewarna pemasarannya di mana? Misalnya selain di komunitas ya, karena saya kenal dengan ini di Di komunitas Wapi. waktu itu ya, di komunitas saya kenal beliaunya. Kemudian akhirnya saya sering-sering pesen begini-begini ini pun juga ada tematik ya. Temanya kan misalnya kalau kita pas Lebaran itu tema-tema Lebaran ya. Kalau pas Merry Christmas, tema Merry Christmas. Mungkin pas Idul Adha mungkin tema kambing, kambing guling gitu ya itu. Ini dapat di mana aja Ibu? Untuk dapetin ini selain misal ada Instagramnya ya? Ada Instagramnya apa ininya? Getuk Lumer Malang juga. Oh, Getuk Lumer Malang ya Instagramnya ya. Ingat guys, Getuk Lumer Malang. Itu kan bisa DM, pesen DM dan nomor WA ya di situ ya. Ada. Berarti nomor WA langsung ke nomornya Mbak Ina. Langsung ya. ya. Oke. Terus selain di situ Mbak ada toko-toko offline nggak? Selain di apa? Di IG nggak ada. Nggak ada ya. PO aja semuanya ya. PO ya. PO karena nggak. Semuanya PO. Iya, nggak ready karena pakai bahan pengawet. Jadi fresh. Jadi ini fresh ya. Misal nih untuk pemesanan itu Hamin berapa? Hamin 2. Oh, Hamin 2. Iya. Kayak misalnya saya pesan sekarang buat besok itu apa kasih nutup? Insya Allah masih bisa selama ya, jumlahnya itu selama persediaan singkongnya ada Mbak. Karena gitu singkongnya ya? Ini saya milih gitu. Ada gitu. Jenis tertentu, nggak semua singkong. Iya. Oke. Jenis singkong itu juga berbeda-beda. Oh, oke. Kemudian tadi itu berarti toko offline-nya nggak ada. Nggak ada. Belum ada, bukan jangan nggak ada ya. Belum ada. Jadi sementara ini masih PO ya guys. Karena ini semuanya fresh. Ini semuanya fresh from the open. Jadi misal nih kita pesen Hamin 2 ya, minimal ya. Kita pesen buat lusa begitu, pesen sekian ini dibuatkan fresh. Beliaunya dadaan ya, jadi nggak disimpan. Tapi kalau misalnya kita mau bawa keluar kota itu kira-kira berapa lama ya Mbak? Kalau di suhu ruang ini getuknya ini tahan 24 jam. Kalau masuk kulkas 3 hari, 2 hari gitu. Karena iya. Kalau hari keempat harinya oke ya, cuma keras ya. Oh jadinya keras ya. Oh oke. Sebenarnya sih kalau di kulkas itu juga aman sebenarnya. Aman cuma kan teksturnya jadi berubah ya. Agak keras. Oke. Itu karena suhu dinginnya ya. Karena suhu. Oke. Terus ini ada kemasan macam-macam ya guys. Selain ada tumpeng begini, kemudian ini beseknya pun loh cantik kan. Coba lihat ini sekali. Ini beseknya pun bisa request ya. Bisa mau besek, mau ukuran apa, mau bob, mau nampan, Oke, mau nampan yang sekarang lagi musim tuh kue nampan itu boleh, diketuk semua itu boleh. Kalau jual segini ini berapa ini Mbak? Misal ini sama dengan paket ini deh, ini kan paket Merry Christmas. Ini sampai berapa nih? Ini 30 Mbak. Oh ini 30, berarti isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh isinya 10 guys. Itu 30.000 plus tempatnya ya? Iya. Oh oke. Kalau yang segini ini? Ini 75. Oh ini 75. Oke, isinya lebih banyak ya Mbak ya? Iya. Isinya berapa ini? Ini kurang lebih 20 lebih ya. 20 lebih ya. Oh ini 75, kalau ini tadi berapa? 30 ya. Isinya cuma 10. Lebih banyak. Ini lebih banyak deh. Mari kita bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Iya, sekitar 22 23 ini isinya. Oh, oke. Untuk variannya ini kalau misalnya kita request nih selain yang ada di Instagram ya, itu bisa ya? Insya Allah bisa. Kalau bisa kita kirim gambar deh. Oh, aku mau kue ulang tahun anakku nih dari Getuk semua, misalnya Mickey Mouse. Tapi kan versinya agak besar tuh. Itu nanti bisa ya? Insya Allah bisa. Ya. Itu kan paling hanya tinggal misalnya ya pasti kan jumlahnya berbeda sama. Misalnya kita minta Mickey Mouse nih, Mickey Mouse yang gede versi kue ulang tahun. Itu kayak keren banget deh. Kayak perlu dibuat deh. Udah pernah bikin nggak, Mbak Ina ya? Ya selama ini masih Hello Kitty iya dikasih hiasan Hello Kitty aja. Ada di Instagram ya. Tapi kalau misalnya besar gitu tuh
yang ukuran segini lah, minim kan biasa kalau kue ulang tahun itu 20 kali 20 ya, mini apa? Kalau yang bulat 20 gitu tuh 18 Mbak. 18 ya? Iya, Udah pernah karena bikin? berat Mbak. Kalau Oh, ini berat kan ya? iya, adonan ini kan padat ya. Jadi beda dengan tart ya. Iya, iya kalau kayak gitu kan memang dia Iya, lebih enteng ya. Iya, Ini iya sih, ini ukuran. segini aja ini berat banget loh. Iya, Ini berat, ini hampir 2 kilo nih kalau nggak salah. Ya, ini 2 kiloan ini. 2 2 kiloan. kilo ini. Jadi kalau tas makin besar nanti 5 kilo kita bisa ongkir abot. Tiga olahraga Mbak ini Gowon ya. Oke, terus kemudian Mbak pernah jadi selain kita dengan terima PO ya, terima PO itu apalagi nih aktivitasnya? Jadi untuk memasarkan ini Enggak ada. oh nggak ada, ikut pameran gitu apa enggak? Enggak, saya enggak ikut pameran, Oh, enggak pernah enggak ya? ikut pameran ya. Soalnya kenapa Mbak? Resiko. Oh nggak pernah? Resiko ya Mbak ya. Oh resiko Iya, ya? iya. Resiko saya enggak mau resiko. Enggak mau resiko karena enggak pakai pengawet ini. Enggak pakai pengawet soalnya. Tapi memang ini ya, selain join di komunitas itu apa aja nih Mbak? Udah ngikutin apa aja? Apa ikut kelas bimbingannya dinas atau apa-apa begitu itu? Belum. Oh belum. Ya, belum. Tapi kalau ini misalnya perkumpulan yang lain selain di komunitas, aktivitasnya untuk memasarkan ini? Ya ada beberapa komunitas Oh itu gitu ya. Jadi memang dari teman-teman atau apa gitu ya? Ya teman-teman grup ya. Oh teman-teman grup. Ya. Memang biasa pesan gitu ya? Iya. Terus Mbak, selain dibuat versi begini, adakah versi lain ya? Maksudnya sampean punya atau mungkin kedepannya saya ingin bikin versi apa begitu dari gedung lumer ini pengennya? Untuk sementara ini masih fokus ini dulu ya. Iya. Masih fokus ya. Soalnya mungkin ya karena ada sih ya harus apa inovasi terus ya Mbak ya biar bertahan misalnya, ya. Oh, kan kayak saya dulu pernah ada yang rasa asin ya atau yang ada topping abon. Oh, toppingnya topping abon. Iya, seperti ini. Ya? Iya, saya sempat pernah lihat kok ada seperti topping. ini. Oh, iya. Cuman jadi, toppingnya abon. Ada itu yang rasanya selain kan identik kalau geduk itu kan manis ya. Jadi geduk lumer ini ada versi yang asinnya, topping gurihnya, abon, ya. itu toppingnya abon gitu ya. Itu kalau misal nih kan singkong itu ketika dia digoreng itu tuh dimakan sama sambal rawa itu enak loh Bu. Apakah bisa ya si geduk lumer ini yang abon tadi itu diversiin sama itu tuh sama saus sambal atau sama si sambal rawa itu pernah nyoba nggak? Belum. Oh belum pernah ya? Belum. Oh belum ada yang misalnya iseng-iseng kliennya jenengan terus Bu ini tak coba pakai sambal rawa enak banget gitu? Belum. Nggak pernah ya? Belum. Ya, oh, belum. Iya. Belum pernah. Jadi perlu nyoba deh. Jadi ya, itu adalah sebuah apa ya experience-nya konsumen ketika jenengan bisa menyajikan bahwa ini tuh dimakan yang abon nih. Ini tuh ketika sampai makan dengan saus sambal yang itu terus dengan sambal rawa itu yang kapan hari itu pernah ya saya singkong cuma dikukus aja. Itu tuh dimakan sama sambal rawa dicolok gitu tuh enak banget. Jadi mungkin jenengan perlu mencoba itu sebelum mulai berjualan maksudnya begitu. Saya mencoba dulu kemudian nanti mungkin bisa ke beberapa temen suruh nyobain. Kira-kira enak nggak? Yang pastinya komposisi pemanisnya ini agak dikurangin mungkin ya. Jadi biar agak plain. Agak berkurang. Ya, kan kalau kita singkong itu kan plain ya, maksudnya nggak yang nggak ada manis, kayak yang manis. Ini kan udah pasti manis ya. Ini kan manis ya. Kalau ini manis semua. Jadi mungkin perlu dicoba deh. Kayaknya itu sebuah unique selling point kalau buat saya. Iya. Jadi ketika jenengan bisa menyajikan semua tahu orang geduk itu pasti manis dan gurih ya kan. Ini kan ini adalah bukti gurihnya karena di sini ada santan, ada kelapanya. Jadi ini ada topping cocolannya kelapa gitu kan. Next kalau misalnya ini coba deh cocolannya itu dibuat sambelan. Karena kan anak mungkin ya bentuknya ini boleh yang bentuk atau mungkin ini ya. Ini tuh bentuknya coba lihat. Ini pasti Anda menyangka ini adalah jeruk, saudara. Iya. Ini adalah geduk. Ini pun ketika dicocol dengan rasanya yang plain dulu. Atau mungkin nanti ada rasa manis, coba dicoba dulu deh. Karena kan itu pasti berbeda. Ada yang ini dengan kita cocol sambal rawa itu oke. Ada yang dia mintanya plain, gitu kan. Jadi nanti
animo teman-temannya dengan yang dilihat mana yang paling banyak, dia plain ataukah dia manis, sambal. Mungkin nanti coba deh sambal ada korek cuma pakai itu doang, apa sama sambal rawa. Yang pasti terus udah pernah itu sambal. Jadi itu singkong yang dibungkus aja tak cocol gitu. Ya perlu dicoba, ya, Mbak. untuk penggemar yang pedas itu kan seneng ya, gitu. Ini sebuah experience makanan kuliner yang luar biasa kalau bisa sesuatu yang biasanya dimakan manis dan asin gurih begini nih, kita kasih sentuhan pedesan. Karena lagi musim tuh ya, apalagi Gen Z itu sekarang sukanya tahu pedes kabeh, ya kan, kuwabe pedes ya, pokoknya sosis apa kabeh dipedesi gitu kan. Mungkin malah kalau pakai bumbunya itu mungkin ya Ibu ini bisa nyoba deh, yang bumbunya kayak dimsum apa itu ya, sambal-sambalnya itu, nah, itu kan kayak boleh coba deh. Iya Mbak. Kayaknya kalau saya bayangin ya, dengan yang ornamen abon itu, kemudian dikasih sambal bebek yang pedas itu cocok gitu, kayaknya taburan deh. Cocok dengan siapin kecil begitu buat sambelannya kan, dicobain sih. Pasti kan klien-klien sudah biasanya pesan manis ada varian baru. Ada pengen nyoba deh. Mungkin nyoba dulu deh, dikit dulu. Oh iya, paketannya ini apakah ini yang paling kecil 10 ini atau ada yang bisa ada yang lebih kecil lagi Mbak? Oh, gitu ada ya? lebih kecil lagi 5.000. Oh 5.000. Itu isi berapa? Isi 2. Oh isi 2 lah, mungkin coba itu deh. Yang paketan yang packaging kecil, jadi satu kotak begini isi 2 itu, coba dikasih cocolan sambal itu kan mungkin untuk tester ya. Atau mau satu-satu juga boleh, tester nggak jangan banyak-banyak ya. Kakean mungkin satu deh. Satu aja nggak apa-apa. Satu aja ngasih cocolan sambal itu, nanti sambalnya bisa jenengan ini. Kalau jenengan sudah maksudnya sudah bisa ngerasakan taste-nya namanya nasi kerawu, itu tak rasa sudah oke deh untuk taste-nya sambal itu kan sudah pasti ngerti banget ya. Itu Mbak. Sudah pasti ngerti kan. Oh ya, kalau sambal yang ini tuh dengan masyarakat bisa nerima nggak sih ketika geduk ini mungkin dampingi sama sambal kalau itu bisa ini nggak gitu kan. Nanti pertama tadi itu ke teman-temannya coba direview mana yang lebih oke gitu kan. Itu yang inovasi Mbak. Terima kasih Mbak. Karena kan ya tadi ini sudah berapa lama Bu? Jadi kalau mulai pandemi itu sudah berapa lama ya usahanya? tahun 20. Tahun 2020. Udah 6 tahun ya. Udah 6 tahun. Iya ya, oke. Memang secara bisnis itu sudah waktunya melakukan sebuah inovasi. Ya, inovasi baru. Biasanya memang karena sudah pasti kan kebentuk ya. Target marketnya jangan sudah pasti kebentukan. Untuk orang-orang yang begini sudah pasti ketahuan ya. Selama 6 tahun itu pasti sudah ketemu target marketnya gitu kan. Otomatis sudah mulai bisa baca. Oh kira-kira dan customer pun juga yang loyal ya, kita ngomongin yang loyal itu kan pasti pengen sesuatu yang baru, biar nggak monoton. Kayaknya oke nih. Nanti saya juga kayaknya perlu nyoba deh Bu. Mungkin nanti sambal rawanya tuh bisa kolaborasi ya sama ada teman-teman yang jualan sambal kayak Bu Sudah kan dia jual sambal macam-macam kan, yang di IWAPI sempat kapan hari ketemu itu kan. Iya Mbak. Kan dia jual sambal macam-macam atau jangan punya kreasi sendiri sambal gitu boleh sih. Aman sih gitu. Terus kemudian mari kita melanjutkan. Ibu ada rencana nggak untuk misalnya nih si geduk ini dibuat seperti franchise? Ya, ada ini nggak? Maksudnya dengan pengalaman sampai 6 tahun ini nggak? Ya kepingin aja ya Mbak ya untuk franchise itu, tapi cuma kendalanya pendampingnya itu, terus apa istilahnya ya, untuk membantu memanagenya ya, terus apa dulu yang dilakukan, SOP-nya. Ini langkah-langkahnya itu apa kalau dulu sebelum kita mau franchise itu kan, ini tuh kan kayak seperti yang di pusat oleh-oleh yang lain kan banyak tuh si apa Malang ini itu kan banyak tuh brand-brand itu kan. Pasti kita kepengen dong sebagai owner brand ini untuk kepingin produk kita pun bisa masuk ke situ gitu kan, masuk ke oleh-oleh yang di Malang yang dan orang pun mengenal ini nggak
dari mulut ke mulut, tapi secara nasional Ada. pun mengenal. Jadi memang ini khasnya Kota Malang. Kalau orang datang ke Malang, Cari. dapatnya ini. Iya. Jadi kan salah satu tujuan wisata kuliner Kota Malang, gitu kan. Intinya kan begitu. Itu berarti ini ya, ada keinginan cuma Ini ya, Mbak. Ya itu tadi langkah-langkahnya itu. Kemudian saya mikirnya ini kan nggak pakai pengawet ya. Nah itu loh, gimana kan perlu pendamping istilahnya ya, pembimbing ya. Tapi kalau misalnya Ibu ini tuh dimasak sampai matang banget atau gitu apa? Masih Sama Mbak, tetap ini ya 24 mateng, jam? iya tetap ya? 24 jam. Oh iya iya. Ya memang harus benar-benar mateng Bener-bener Mbak, fresh iya. ya? Oh berarti nanti kalau misalnya nih, saya kepengen kalau memang jenengan buka toko ya memang fresh from the oven judulnya ya. Ini berapa lama sih durasi bikinnya Pak? Misalnya ada pesan orang segini nih, pesan 10, ini berapa lama kok? Dari proses awal loh ya? Dari Misalnya proses si singkong awal sudah kurang dibersihkan, lebih dicuci, cuma tinggal 1,5 gitu Mbak. 1,5 jam? Karena kan ini yang ngukus singkongnya ini yang lama. Oke. Berarti kan 1 jam. dari kan ada tuh yang di film-film live cooking gitu kan. Jadi kan otomatis kan kalau memang mau live itu kan bisa, maksudnya istilahnya itu ditunggu gitu loh ya. Jadi memang benar fresh, baru diolah, dibikin kan, baru terus di packaging, dibawa orangnya. Gitu. Kalau misalnya ada tuhan, itu kan sebuah keunikan ya. Jadi dengan pesen atau mungkin sebelumnya ada orang tuku ini berarti kan harus selalu sedia sedia bahan pokoknya dulu ya. Singkongnya dulu yang sedia sudah dibersihkan dulu gitu kan. Ini kan berarti kan sebenarnya sama kayak gedok ya. Jadi singkongnya dikupas, dibersihkan dulu. Iya, dikukus. Enggak bisa Mbak. Singkong itu cuma tahan 2-3 hari kalau habis dari pasar belum dikupas. Oh, sudah dikupas ya? Belum dikupas. Itu ya 3 hari. Oh ya? Iya, 3 hari. Oh, daripada itu? Busuk, ada yang busuk, ada yang bongkeng ya, bahasa Jawanya bongkeng. Oh, gitu. Gitu ya. Saya tuh baru tahu, tak kirain kalau kita nggak bisa selama itu dia kan nggak bisa ya? Iya, makanya jadi saya ada 3 hari ini memang selalu fresh ya? Makanya oke. Kenapa H-2 itu karena ya cari singkongnya jenis dulu. singkongnya apa nggak dulu. Punya pelanggan ya yang tinggal di telepon? Ada. Pokoknya siapin gitu kan? Ada. Oke, aman. Gitu. Ada. Berarti kapasitas bisa sehari disimpan. Kapasitas sehari gini produksi bisa berapa banyak Ibu? Tidak tentu Mbak. Oh nggak tentu ya. Kenapa kan berapa nggak bisa dihitung ya? Jadi saya dengan tenaga saya sendiri saya bisa bikin misalnya 3 nampan gitu atau bisa 5 atau nggak bisa Mbak. Oh gitu? Iya, belum bisa Oh gitu ya? Iya. Jadi kapasitas produksinya belum bisa ditentukan ya? Belum kenapa? Bisa. Itu karena apa Mbak? Jadi karena ya itu tadi ya, karena saya nggak ready tiap hari ya, PO aja. Iya, biarpun PO kan pasti kita bisa berhitung ya. Maksudnya, saya kemampuan saya menerima PO sehari hanya, kita ngomong butiran, hanya 100 butir loh. Itu kan sebuah ini ya, estimasi ya. Jadi kekuatan usaha, misalnya ini ngomongin yang bikin sampai sendiri. Kalau misalnya nanti saya mau ada PO-an 300 piece, berarti saya butuh 2 orang lagi untuk membantu saya. Itu kan estimasi kita untuk berhitung kapasitas produksi ya. Iya. Nah, kalau itu aja mungkin yang paling minimal itu saya cuma sanggup 10 sehari. Itu kan juga sebuah kapasitas produksi, Mbak. Itu nggak bisa ini Mbak ya. Tergantung nggak setiap hari ada gitu loh. Maksudnya pembelinya. Loh, iya. Ini Ibu. Memang pembeli kita nggak pernah tahu ya kapan. Cuma ketika sampai ditanya 1 hari mampu produksi berapa, itu kan sampai harus bisa berhitung. Ya, ini kita pernah sampai 500. Berarti kan bisa ya. Saya sehari bisa sampai 500. Kan namanya kapasitas produksi Bu. Itu maksud saya begitu. Memang pelanggan nggak setiap hari datang. Kita ngomong ketika nanti saya mau pesen nih. Bu, saya mau pesen 1000. Berarti jenengan harus ada 2 yang membantu itu kan begitu. Kalau misalnya saya nggak bisa Mbak, saya maksimal produksi saya cuma 500 ya sudah, berarti kan kita hanya bisa istilahnya itu kalau kita mau pesen kue ini jaga dari sampean cuma 500 karena kan jenengan kan H-1 fresh ya. Kalau kita pesennya jauh hari pun itu pun juga nggak bakal bisa kan begitu, atau memang bisa misal nih melebihi kapasitas produksi jenengan.
misalnya ada kebutuhan ini 2000 biji, itu tuh itu nggak bisa kalau H-2. ya itu Iya, berarti harus H- sekian ya. Iya, Oh begitu. karena ya Berarti kalau H-1, H-2 itu maksimalnya berapa? maksimalnya kurang lebih ya 200 masih bisa, Mbak. Oh 200 Iya, ya. kalau Oh, 200 ke oke, atas belum bisa yang ya, jadi H-2 itu. harus seminggu gitu ya. Ini kan ini kan juga nyiapin bahan singkongnya baku, dulu soalnya ya bahan kan. Oke, bakunya sama ya. waktu pengerjaan. Bahan Oh baku. oke. Apa kemudian berarti kalau H-2 itu maksimalnya 200, ya kan? Kalau misalnya kita mau pesen banyak, berarti kan harus seminggu lah ya. Ya, H-5 gitu Oh, masih H-5 itu bisa. aman ya? Misalnya aman, mau masih 200 piece. 50 gitu masih aman. H-5 masih aman. Oh, H-5 masih aman ya? Oh, oke. Jadi kan ini kan sebuah informasi ke pelanggan ya. Oh, ya udah berarti nanti saya kalau mau pesen mau dadaan pun saya harus yang tadi itu kan 50 itu kan mau dadaan kan. Kemudian kalau lebih dari itu yang mungkin sekian itu kan. Oke. Tapi kalau misalnya cuma 10 gini aja aman ya Bu ya? Aman Ya. Oh, kalau 10 gini aman. Jadi kalau mendadak untuk bingkisan kepada saudara, teman, ibu mertua, calon dan camer, calon dan camer itu bisa ya. Oh, oke. Buat hampers ya. Oh, berarti ini bisa dibuat apa aja nih? Bisa. Hampers, Kalau kemudian Natal, terus Natal. Idul Fitri juga ada paket hampers. Oh gitu ya. Itu semua di Instagram ada contohnya ya? Ada di Instagram ada. Terus kemudian selain orang biasanya sempat nggak ada orderan besar terus maksudnya itu bermasalah atau apa dapat orderan yang besar gitu itu? Selama ini belum sih Mbak. Oh belum ya? Belum ya. Jadi masih yang aman-aman aja. Orderannya masih yang rumahan atau misalnya untuk suplai besar begitu? Kantor. Oh kantor ya? Catering kayak gitu. Terus hajatan. Oh gitu. Ya, kalau hajatan itu berarti seperti apa? Kayak biasanya buat ini dimasukkan di snack box gitu biasanya. Oh, bagian di snack box itu jadi bisa ya. Oh, oke. Masuk di snack box. Terus oh iya ya kalau kita hajatan berkatnya dapat itu berarti itu bijian ya? Bijian ya. Oh, bijian berarti ya. Oke. Berarti kalau bijian itu kemasannya begini aja atau ada kemasan lainnya? Ada kemasan. Oh, berarti ini pun nanti akan dibungkus lagi ya? Sama yang plastik kecil itu berarti? Mika, atau plastik biasa atau Mika iya, sama Mika. Iya, oke. Jadi dia nggak bercampur ya sama yang lain ya, Oh, sama oke. isian yang lain nggak campur. Oke, sekarang kita mau coba rasa-rasanya. Nah, Ibu, ini rasanya apa aja nih? Semua rasanya manis, ada gurih. Iya. Oke. Kalau yang model ini buah ini ada jeruk keprok, ada durian, stroberi, nanas, anggur tuh semua ada perasa buahnya. Ada perasanya. Oh ya, oke. Jadi kalau yang bunga-bunga ini guys, rasanya tuh manis dan gurih ya, apalagi dicocol sama kelapanya. Untuk yang buah itu pun ada perasa ya. Ada perasa buahnya. Misalnya anggur, perasa anggur sama aroma yang pasti ya. Iya. Oke. Ada kepikiran nggak? Mari kita coba dulu. Untuk dikasihin sepotong gitu anggur. Durian. Iya, durian atau enggak pas musim anggur boleh. Enggak gitu? Boleh. Bisa request ya? Boleh. Oh, ya mari kita asal coba cocok harganya. Oh, gitu ya, cocok harganya. Coba di note ya, guys. Memang mahal harganya. Oke. Coba Mbak pakai cocolan Mbak. Bisnya singkongnya oke. Ini kita cocol ya. Enak aroma. Yang penting nggak nyereti ya Mbak ya. Bener. Terus ini berarti begini. Sebentar. Kok nggak bisa? Saya tuh penggemar kalau yang pakai kelapa itu kelapanya banyak. Coba kita rasakan. Nah, pakai kelapa. Tetap sesuai dengan namanya lumer Mbak. Tetap lumer. Memang base-nya jadi aromanya itu aroma durian karena saya milihnya durian. Kemudian ketika dia dipasangin sama si kelapa ini,
itu udah kremes-kremes, enak. Nambah gurih. Enak. Nambah gurihnya. Jadi sensasinya antara durian kelapa, kan beda kan. Nanti bisa coba yang anggur kelapa. Tapi ini enak, ini lumer banget. Berarti nggak nyereti ya Mbak? Mm-mm. Sesuai dengan namanya ya, Geduk Betul. Lumer Malang. Sesuai dengan namanya ini geduk lumer. Bener-bener lumer. Dia lumer banget ya. Kan? Enak banget. Enak banget tuh dicoba. Bisa langsung nanti DM ke Instagramnya Geduk Lumer Malang. Ada Nanti nomor ada WA. nomor WA-nya Ya, Mbak ada. Inayah ya. Iya. Siap. Oke, nanti siap dibuatkan fresh. Ya kan? Iya. Fresh banget. Fresh. Nanti langsung diantar. Tanpa Oke. pengawet. Dan Ya. tanpa pengawet.